Tahukah kamu bahwa bumi yang kita tinggali ini terus mengalami perubahan sejak jutaan tahun lalu? Nah, bentuk daratan, gunung, bahkan dasar laut tidak selalu seperti sekarang. Jadi, pergerakan lempeng bumi secara perlahan tapi pasti telah membentuk sebagai fitur alam yang indah sekaligus menakjubkan. Inilah yang dipelajari dalam cabang-cabang geologi, yaitu ilmu yang menjelaskan bagaimana bumi bisa berubah seiring waktu, dan keindahan alam yang kita lihat ini seperti pegunungan, lembah, pulau merupakan hasil dari proses panjang yang disebut dengan morfologi bentang alam. Kalian tentu masih ingat saat mempelajari cabang-cabang ilmu sains di kelas 7. Salah satunya adalah geologi yang membahas tentang bumi dan segala perubahannya. Nah, tahukah kalian bahwa sebagian besar pemandangan indah yang kita lihat seperti gunung, pantai, dan lembah ini merupakan hasil dari proses alami yang berlangsung selama jutaan tahun ke belakang. Nah, bentuk-bentuk permukaan bumi ini disebut dengan morfologi bentang alam. Yuk kita amati beberapa contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami, seperti pegunungan, sungai, pantai, dan lembah. Nah, proses pembentukannya ini bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi, erosi, atau aktivitas gunung berapi, seperti pelapukan dan lain-lain. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki bentang alam yang sangat beragam dan indah, mulai dari pegunungan Jayawijaya di Papua, Danau Toba di Sumatera, hingga deretan pantai eksotis di Bali dan Lombok. Nah, karena keragaman bentang alam ini menjadi salah satu kekayaan alam yang patut kita jaga dan banggakan. Nah, perubahan bentang alam terjadi karena tenaga geologi, yaitu kekuatan pembentukan permukaan bumi. Terbagi menjadi dua. Pertama ada eksogen dari luar bumi dan endogen, yaitu dari dalam bumi. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana kekuatan dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan membentuk struktur bumi dan menciptakan keajaiban alam yang luar biasa. Karakteristik penyusun dari lapisan bumi ada 3. Yang pertama, ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, dan ada inti luar dan inti dalam. Pernahkah kamu melihat telur rebus? Ternyata struktur bumi itu mirip seperti telur rebus. Loh, kok bisa? Nah, kulit telur mewakili kerak bumi, yaitu bagian tipis yang terluar. Kemudian, putih telurnya seperti mantel bumi, bagian yang kedua yang merupakan bagian agak tebal, dan kuning telurnya menggambarkan seperti inti bumi. Setiap lapisan memiliki karakteristik yang unik untuk menyusun dan membentuk bumi tempat hidup kita. Kalian tahu tidak, bagian paling luar dari bumi tempat kita berpijak disebut dengan kerak bumi. Nah, meskipun merupakan lapisan paling tipis, kerak bumi ini menyimpan banyak unsur penting dan mineral berharga. Kerak ini juga menjadi tempat semua kehidupan berlangsung, baik di daratan maupun di dasar laut. Yuk kita kenali lebih dalam untuk karakteristik lapisan bumi yang satu ini. Selanjutnya, di balik kerak bumi yang kita pijak, terdapat lapisan tebal bernama mantel bumi. Nah, lapisan ini adalah yang paling tebal dan berat, membentang hingga ribuan kilometer ke dalam. Meski terdiri dari batuan padat, panas yang tinggi membuatnya bersifat plastis dan bisa bergerak. Nah, gerakan inilah yang turut mempengaruhi aktivitas bumi seperti gempa dan gunung berapi. Inti bumi terdapat 2, yaitu inti dalam dan inti luar. Pernahkah kalian membayangkan isi terdalam bumi yang sangat panas dan cair? Nah, di sanalah letaknya inti luar bumi, yaitu lapisan yang unik yang berbeda dari kerak dan mantel, karena berbentuk cairan pekat. Bukan air, tapi logam-logam panas seperti besi, nikel, yang terus bergerak ke dalamnya. Nah, gerakan cairan ini bahkan berperan penting dalam menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kehidupan di permukaan. Bayangkan berada di pusat bumi, tempat dengan suhu luar biasa panas mencapai 7.000 derajat Celcius dan tekanan yang begitu besar hingga logam cair pun berubah menjadi padat. Nah, inilah inti dalam bumi, lapisan paling dalam yang tersusun dari besi, nikel, padat, serta unsur lainnya seperti belerang dan karbon. Meskipun panasnya melebihi permukaan matahari, tekanan ekstrim membuatnya tetap solid, sehingga lapisan ini menjadi pusat kekuatan dan kestabilan bumi.
Bagian-bagian yang besar atau saling bergerak adalah bagian-bagian yang disebut dengan lempeng tektonik, yaitu lempeng-lempeng ini seperti potongan puzzle raksasa yang terus bergerak sangat lambat di atasan lapisan mantel bumi. Nah, pergerakan inilah yang menyebabkan pembentukan gunung, gempa bumi, bahkan benua yang berpindah posisi selama jutaan tahun. Nah, memahami lempeng tektonik membantu kita mengetahui bagaimana bumi terus berubah dari waktu ke waktu. Yuk kita simak. Lempeng bumi yang di bawah kita selalu bergerak. Nah, pergerakan ini disebut dengan tektonisme, yaitu gerakan lempeng bumi. Berbeda dengan vulkanisme, yaitu berkaitan dengan aktivitas gunung berapi. Jadi, tektonisme adalah merupakan bagian dari tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sekarang kita lihat benua yang ada di dunia. Nah, inilah yang mengakibatkan atau yang diakibatkan dari tektonisme, yaitu pergerakan dari lempeng bumi, sehingga memecahkan berbagai macam benua-benua. Selain itu, tektonisme adalah pergerakan horizontal dan vertikal yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Gerakan pada tektonisme ini disebut dengan gerakan tektonik, atau gerakan tektonik ini bisa mempengaruhi permukaan bumi karena gerakan tersebut menimbulkan retakan, lipatan, lekukan, dan patahan. Gerakan dari lempeng itu ada 3. Yang pertama, pergerakan divergen atau saling menjauh. Batas lempeng divergen yaitu terjadi saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh. Akibatnya magma dari dalam bumi naik ke permukaan dan membentuk lapisan kerak bumi yang baru. Contohnya pembentukan Mid-Atlantic Ridge, yaitu penggunungan atau dasar laut di Samudra Atlantik. Yang kedua yaitu batas lempeng dari konvergen atau saling bertubrukan. Jadi batas lempeng konvergen ini terjadi saat dua lempeng ini bertubrukan, sehingga menyebabkan salah satu lempeng masuk ke dalam lempeng lain. Gerakan ini bisa menimbulkan gempa yang sangat kuat, seperti gempa dan tsunami saat di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Yang ketiga yaitu batas lempeng transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi saat dua lempeng saling bergesekan secara mendatar dan berlawan arah. Gesekan ini menimbulkan energi yang bisa memicu gempa bumi yang dangkal. Contohnya, patahan San Andreas di California, Amerika Serikat dan sepanjang 1.300 km. Pernahkah kamu merasakan tanah bergetar secara tiba-tiba? Itulah yang disebut dengan gempa bumi. Gempa bumi adalah salah satu peristiwa alam yang terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama di wilayah seperti Indonesia yang berjalur di cincin api. Nah, dalam pelajaran IPA kelas 8 ini, kita akan pelajari bagaimana gempa bumi terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan. Apa itu seisme? Seisme adalah getaran yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Getaran ini muncul karena tumpukan energi di antara lempeng benua dan samudra. Jika energinya besar, akan terjadi gempa bumi. Jadi, seisme adalah istilah ilmiah untuk getaran, sedangkan gempa adalah peristiwa yang kita rasakan. Jenis-jenis gempa berdasarkan proses terjadinya. Nah, terbagi menjadi 3. Ada gempa tektonik, kemudian gempa vulkanik, dan gempa runtuhan dapat dilihat sebagai berikut. Kekuatan gempa dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut seismograf atau satuan kekuatannya disebut dengan skala Richter. Nah, kamu bisa cek ukuran kekuatan gempa atau magnitudo jika diukur dengan skala Richter. Nah, kita lihat ya, kategori gempa berdasarkan kekuatan gempa. Kalau dia 3-3,9 berarti minor. Nah, bahkan kalau lebih dari 8 berarti sangat besar. Bisa ditentukan dengan skala Richter yang terdapat pada tabel berikut ini. Gunung berapi seringkali terdengar menakutkan karena letusannya yang sangat dahsyat. Namun, tahukah kamu bahwa gunung berapi juga membawa banyak manfaat bagi kehidupan? Dalam pelajaran IPA kelas 8 ini, kamu akan mempelajari yaitu tentang gunung berapi, bagaimana bentuknya, serta dampak-dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
Terjadinya gunung berapi berdasarkan lempeng bumi. Nah, terbentuknya akibat dari pergerakan lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Ada 3 prosesnya. Pertama, yaitu zona subduksi atau tumbukan lempeng. Kedua, divergen yang tadi ya, penyebaran lempeng. Kemudian yang ketiga yaitu dari hotspot atau titik panas, yaitu magma naik dari titik panas di dalam mantel bumi dan membentuk gunung berapi di tengah lempeng. Berikutnya adalah manfaat-manfaat dari gunung berapi dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa untuk di follow, subscribe, dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.